Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wasi selaku dosen praktikum jaringan komputer serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Gragianto Suparlan, NIM 231440018, mahasiswa dari kelas Instrumentasi 2B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai topologi jaringan yang menggunakan konfigurasi DHCP, statik, dan wireless. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum jaringan komputer. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang topik ini. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, apa itu topologi jaringan yang digunakan dalam konfigurasi ini? Yang kedua, berapa jumlah network yang digunakan dalam topologi ini? Yang ketiga, IP kelas apa yang digunakan dalam konfigurasi ini? Yang keempat, subnet kelas apa yang digunakan dalam topologi ini? Yang kelima, routing apa yang digunakan dalam konfigurasi ini? Yang keenam, bagaimana cara mengatur DHCP pool pada jaringan? Yang ketujuh, bagaimana cara mengonfigurasi IP statis pada perangkat. Yang ke-8, bagaimana cara mengetahui apakah DHCP pool sudah membagikan IP dengan benar. Yang ke-9, bagaimana cara memastikan bahwa antar router sudah tersambung dengan baik. Yang ke-10, bagaimana langkah-langkah konfigurasi OSPF pada jaringan. Yang ke-11, bagaimana cara mengatur koneksi wireless pada jaringan. Ya, ini merupakan topologi yang sudah saya buat. Langsung saja ke poin pertama. Apa itu topologi jaringan yang digunakan dalam konfigurasi ini? Jadi, ini semua merupakan gabungan atau disebut topologi hybrid. Topologi hybrid itu adalah jenis topologi jaringan yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan dasar seperti bus, ring, mesh, atau tree dalam satu sistem jaringan. Di sini saya menggunakan topologi ring dan topologi star. Topologi ring yang ini, yang di tengah, itu adalah topologi jaringan yang setiap perangkatnya terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk sebuah lingkaran tertutup. Dan yang 5 ini adalah topologi star, yang dimana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya berupa switch atau hub. Untuk poin kedua, berapa jumlah network yang digunakan dalam topologi ini? Bisa dilihat di sini, network yang digunakan yaitu menggunakan 5 network. Yang pertama ini yang warna orange, yang kedua warna pink, yang ketiga warna ungu, yang keempat warna biru, dan yang kelima warna hijau. Lanjut untuk membahas poin ketiga, IP kelas apa yang digunakan dalam konfigurasi ini. Di sini kita menggunakan IP 200.4.10, yaitu merupakan IP kelas C, karena IP kelas C itu rentangnya di 192 sampai 223. Di sini kita akan membahas poin keempat, yaitu subnet kelas apa yang digunakan dalam topologi ini. Jadi di dalam topologi ini menggunakan subnet mask kelas C, yaitu 255.255.255.224. Selanjutnya, saya akan membahas poin kelima, yaitu routing apa yang digunakan dalam konfigurasi jaringan ini. Kita di sini bisa mengecek di salah satu router, kita ketik show IP route. Nah, di sini bisa terlihat bahwa topologi saya menggunakan routing OSPF. Oke, itu merupakan cara mengetahui memakai routing apa. Selanjutnya,
kita akan membahas poin ke-6, yaitu bagaimana cara mengatur DHCP pool pada jaringan. Nah, di sini karena yang DHCP yang berwarna ungu dan biru, jadi saya mengaturnya di router 4. Jadi dibuka dulu router 4-nya. Setelah itu kita ketik enable. Setelah itu kita ketik configure terminal. Nah, setelah berhasil mengetik configure terminal, di sini lanjut untuk mengetik interface FA. Lalu kita masukkan untuk IP DHCP-nya. Default router 200.4.10.65. Lanjut network 200.4.10.64.255. Kita ketik subnetnya 240. Setelah itu kita ketik DNS servernya. Nah, di sini untuk men-setting DHCP pool sudah terlaksana. Lanjut untuk membahas poin ke-7, yaitu bagaimana cara mengonfigurasi IP statis pada perangkat. Jadi untuk mengetahui konfigurasi IP statis itu dilihat saja di PC-nya di bagian IP configuration. Nah, di sini sudah mengkonfigurasinya menggunakan IP statis. Begitupun dengan PC-PC yang lainnya. Lanjut, di sini saya akan membahas poin 8, yaitu bagaimana cara mengetahui apakah DHCP pool sudah membagikan IP dengan benar. Cara mengeceknya yaitu bisa diketik di sini show IP route. Bisa mengetiknya di sini show IP DHCP pool. Nah, di sini sudah terlihat bahwa DHCP pool sudah membagikan IP-nya dengan benar. Nah, itu merupakan cara mengetahui DHCP pool, yaitu dengan cara melihat show IP DHCP pool-nya. Nah, selanjutnya yaitu untuk poin 9, bagaimana cara memastikan bahwa antar router sudah tersambung dengan baik. Nah, untuk memastikannya kita dapat mengecek semua routernya, yaitu di sini ada router 1, 2, 3, 4. Yang pertama kita akan mengecek di
router 1 dulu. Show IP route. Nah, ini sudah tersambung untuk router 1. Di router 2 kita akan mengeceknya juga. Di router 2 juga sudah tersambung. Kita coba cek di router 3. Tersambung juga. Dan terakhir kita cek di router 4, yaitu router terakhir. Dan di sini untuk router 4 juga sudah tersambung. Untuk poin 9, yaitu antar routernya sudah tersambung dengan benar. Lanjut, yaitu poin yang terakhir, yaitu bagaimana langkah-langkah konfigurasi OSPF pada jaringan. Jadi di sini saya akan mengeceknya melalui router 3, tetapi menggunakan IP router 2. Kita bisa mengecek terlebih dahulu router 2 menggunakan IP 200.4.10.1 dan subnet max-nya 255.255.255.224. Nah, langsung saja kita ke router 3. Sebenarnya bebas, cuman di sini saya mencobanya di router ketiga. Langsung konfigur terminal. Setelah itu router OSPF 1. Router OSPF 1 ini untuk menampilkan router config router. Setelah itu lanjut network dan ketik IP router 2-nya tadi 200.4.10.1 dan juga subnet max-nya juga. Titik 224. Nah, di sini sudah incomplete command. Berarti artinya untuk konfigurasi OSPF pada jaringannya sudah terjadi atau sudah berhasil. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat ini untuk lebih detailnya melihat OSPF, yaitu show IP OSPF. Ini di area 3. Mungkin cukup untuk topologinya. Jadi di sini saya ingin memberikan kesimpulan bahwa satu, topologi hybrid adalah kombinasi dari 2 atau lebih topologi jaringan dasar. Keuntungan utama dari topologi hybrid ini adalah fleksibilitas dan skalabilitas, memungkinkan jaringan untuk menggabungkan kelebihan dari masing-masing topologi. Yang kedua, DHCP. DHCP ini adalah suatu protokol yang digunakan secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat dalam jaringan. Keuntungannya adalah mudah dalam manajemen alamat IP, mengurangi kesalahan konfigurasi manual. Yang ketiga, IP statis. IP statis itu merupakan alamat IP yang ditetapkan secara manual pada perangkat dan tidak berubah. Keuntungannya adalah kestabilan alamat yang penting untuk perangkat seperti server atau printer yang memerlukan alamat IP tetap agar mudah diakses. Yang keempat, OSPF. OSPF adalah protokol routing yang efisien dan cepat dalam jaringan besar, meskipun lebih kompleks dalam konfigurasi.
dibandingkan protokol lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai topologi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam.